Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Senin 8 Desember 2025. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Istri Petrus Fatlolon ngadu, suaminya dimintai 10 miliar dari ex-Kajari Dedi Wahyudi. Kedatangan istri mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT Petrus Fatlolon, Joyce Penturi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI membuka banyak tabir dugaan penyimpangan penegakan hukum di Kejaksaan Wilayah Maluku. Apalagi dirinya hadir dalam forum yang tepat, yakni saat Komisi 3 DPR RI sedang membincangkan panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan pada Kamis 4 Desember 2025 yang disiarkan secara publik di kanal YouTube TVR Parlemen. Dalam pernyataan lengkap yang disampaikan di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, Joyce mengungkapkan rangkaian pertemuan yang ia sebut sebagai bagian dari dugaan permintaan uang oleh oknum pejabat kejaksaan kepada suaminya. Menurutnya, permintaan dana itu muncul pada 2023, jauh sebelum Petrus ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kronologi yang dibacakan, Joyce menyebut sebuah pertemuan pada 2 November 2023 di Hotel Golden Boutique, Jakarta Selatan. Pertemuan itu melibatkan Petrus dengan seorang pejabat Kejaksaan Tinggi Maluku yang disebut Joyce sebagai pihak yang menyampaikan informasi bahwa Petrus diminta menyediakan dana 10 miliar agar aman untuk maju kembali dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Joyce menyebut bahwa beberapa hari sebelum dan sesudah pertemuan tersebut terjadi komunikasi intens antara Petrus dan pejabat kejaksaan lainnya. Ia juga menyinggung adanya pertemuan lanjutan pada 8 November 2023 di Jakarta, di mana suaminya kembali ditanyakan soal kesanggupan memenuhi jumlah dana yang sama. Joyce menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut, salah satu pejabat kejaksaan bahkan mengetik langsung angka-angka di ponsel suaminya untuk menanyakan berapa yang bisa diberikan. Namun Petrus saat itu menjawab hanya mampu menyediakan 200 juta rupiah. Namun kata pejabat itu yang disampaikan ulang Joyce bahwa jumlah yang disebutkan Petrus terlalu kecil. Tak sampai di situ, pertemuan lanjutan terjadi pada 22 November 2025 bertempat di Ambon, di mana sejumlah oknum jaksa melakukan hal yang tidak sebagaimana mestinya dalam penegakan hukum. Diketahui tak berlangsung lama dekat jelang Pilkada 2024, Petrus resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 tepat pada Rabu 18 Juli 2024 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun hingga kini kasus itu terhitung telah 1 tahun 6 bulan tanpa ada perkembangan. Lagi dan lagi pada Kamis 20 November 2025, Petrus Fatlolon ditetapkan sebagai tersangka terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Kasus yang melibatkan oknum jaksa di Maluku ini, Tribunambon.com telah meminta keterangan langsung kepada Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardi, di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun dirinya belum menanggapi. Juga telah mengonfirmasi Kasih Intel Kejari KKT, Garuda Cakti Viratama, namun dirinya tidak merespons hal tersebut. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius berbagai pihak terkait dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mengingat jika benar tindakan-tindakan seperti ini dilakukan, citra penegakan hukum tercoreng. Publik menanti bagaimana langkah hukum yang diambil oleh penegak hukum kepada oknum penegak hukum itu juga. Dan menyampaikan bahwa saat ini mereka sementara memeriksa beberapa kasus, diantaranya adalah SPPD fiktif di BPKAD, SPPD fiktif di Sekretariat Daerah, penyertaan modal di BUMD PT Tanimbar Energi,
dan yang lainnya. Dan Sering begitu. Ya ini mafia peradilan lah. Siap. Nanti kita mau tanya juga nanti ya, nanti kita panggil undang juga Dirjen Badilum kan nanya fenomena seperti ini, bagaimana mensikap. Joyce Penturi minta Komisi 3 DPR RI rekomendasikan abolisi untuk Petrus Fadlolon. Dalam pemaparan hampir 1 jam di hadapan Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan RI, dan Pengadilan, Komisi 3 DPR RI Kamis 4 Desember 2025, Joyce Penturi secara resmi meminta lembaga tersebut merekomendasikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memberikan abolisi kepada suaminya yang tak lain mantan Bupati KKT, Petrus Fadlolon. Permintaan itu ia sampaikan setelah memaparkan sejumlah dugaan kejanggalan hukum yang menurutnya dialami Petrus sejak 2023. Joyce menilai proses hukum 2 kasus yang menjerat suaminya, dugaan SPPD fiktif dan dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi, syarat pemerasan, politisasi, hingga berujung kriminalisasi. Ia menyoroti lamanya penyidikan, dugaan tekanan kepada saksi, serta rangkaian pertemuan yang menurutnya berisi permintaan uang. Joyce mengklaim terdapat permintaan puluhan miliar rupiah dari oknum pejabat kejaksaan di Maluku yang disebut sebagai biaya pengamanan agar Petrus dapat kembali maju dalam Pilkada 2024. Ia juga menyebut adanya penggeledahan yang dilakukan tanpa surat resmi. Sebagai diketahui, abolisi merupakan penghapusan tuntutan pidana oleh Presiden dengan mempertimbangkan pendapat lembaga negara. Permohonan abolisi untuk seorang tersangka atau terdakwa tergolong tidak lazim, sehingga Komisi 3 akan mengkaji dasar-dasar permohonan secara mendalam. Joyce juga mengungkap bahwa setelah suaminya menolak permintaan pembayaran dari oknum kejaksaan, Petrus ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Juli 2024 dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Setda KKT tahun anggaran 2020. Saat itu, Petrus telah mengantongi sejumlah rekomendasi partai untuk maju kembali sebagai Bupati KKT. Namun, sejak penetapan tersangka tersebut, proses hukum berjalan tanpa perkembangan selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian pada 20 November 2025, Petrus kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyertaan modal Pemda kepada PT Tanimbar Energi periode 2020-2022. Dalam kasus kedua ini, Petrus langsung ditahan dan dipindahkan dari Kejati Maluku ke Lapas Ambon. Dirinya menilai penahanan itu tidak berdasar karena menurutnya audit BPK tidak menemukan kerugian negara terkait penyertaan modal tersebut. Hingga kini Komisi 3 belum mengambil keputusan atas permintaan abolisi tersebut. Panja Reformasi Kejaksaan memastikan akan mendalami seluruh bukti dan keterangan, termasuk mendengar klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Terkait dugaan keterlibatan oknum kejaksaan di Maluku, tribunambon.com telah meminta keterangan kepada Kasipenkum Kejati Maluku, Ardi. Namun ia belum dapat memberikan pernyataan. Upaya konfirmasi kepada Kasih Intel Kejari KKT, Garuda Caktiviratama, juga belum mendapat respons hingga berita ini diturunkan. Juni 2024, suami saya ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini diawali dengan pertemuan antara suami saya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanimbar pada tanggal 27 Oktober 2025, di mana yang bersangkutan menghubungi suami saya untuk meminta bertemu di halaman kantor Kejaksaan Tinggi di Ambon dan meminta naik ke mobilnya dan bertanya bahwa apakah Bapak ingin maju nyalon lagi untuk periode kedua, dan suami saya sampaikan bahwa ya, saya mempersiapkan diri untuk calon, dan menyampaikan bahwa saat ini mereka sementara memeriksa beberapa kasus, diantaranya adalah SPPD fiktif di BPKAD, SPPD fiktif. Prosedur dilanggar, Jaksa Kejati KKT diduga geledah Petrus Fadlolon tanpa surat izin.
Kejaksaan di wilayah Maluku kembali menjadi sorotan setelah Joyce Venturi, istri mantan Bupati Kepulauan Tanimbar atau KKT Petrus Fatlolon, membeberkan dugaan penyimpangan penegakan hukum oleh oknum jaksa. Kesaksian itu ia sampaikan dalam rapat panja reformasi kepolisian, Kejaksaan RI dan Pengadilan di Komisi 3 DPR RI, Kamis 4 Desember 2025, yang disiarkan melalui YouTube TVR Parlemen. Dalam rapat tersebut, Joyce menuding adanya dugaan pemerasan, politisasi hingga kriminalisasi terhadap suaminya sejak 2023. Salah satu pengakuan paling mencolok adalah dugaan penggeledahan paksa terhadap Petrus Fatlolon di Hotel Kamari Ambon 22 November 2023, jauh sebelum status tersangka ditetapkan. Menurut Joyce, Petrus diminta memesan kamar tertentu di lantai 6 hotel untuk bertemu seorang pejabat kejaksaan. Namun orang yang datang justru dua jaksa lain yang langsung melakukan pemeriksaan di dalam kamar hotel tanpa menunjukkan surat penggeledahan. Ia menyebut salah satu jaksa yang masuk kamar adalah Ricky Santoso. Setelah penggeledahan, Petrus disebut dibawa turun ke area parkir untuk bertemu pejabat kejaksaan lainnya. Pertemuan itu berlangsung di dalam mobil. Joyce menuturkan dalam mobil tersebut kembali muncul pembicaraan mengenai permintaan dana 10 miliar yang disebut untuk kelancaran penanganan kasus, sekaligus memastikan posisi Petrus aman untuk maju dalam Pilkada 2024. Joyce mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Komisi 3 berupa 1. Rekaman CCTV hotel, 2. riwayat pemesanan kamar, yang ketiga, kesaksian sopir dan pengacara, 4. dokumen pendukung lainnya. Usai menerima, Komisi 3 menyatakan bukti-bukti tersebut akan diverifikasi dan pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Hingga berita ini diterbitkan, Tribunamo.com telah berupaya meminta tanggapan dari Kasipenkum Kejati Maluku Ardi, namun ia belum memberi keterangan. Upaya konfirmasi kepada Kasih Intel Kejari KKT Garuda Caktiviratama juga belum direspons. Dengan begitu, saat ini kasus dugaan penyimpangan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi institusi penegak hukum. Bila benar terjadi, kasus ini bukan hanya mencoreng citra kejaksaan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap proses hukum di Maluku. Publik kini menanti langkah tegas terhadap oknum yang disebut terlibat, sebagaimana prinsip bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya, dengan hormat, saya datang ke hadapan Panja Reformasi Kejaksaan Pengadilan Komisi 3 untuk dapat menyampaikan kronologis dugaan kuat kriminalisasi dan penahanan suami saya Petrus Fatlolon yang dipaksakan dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa pada tahun 2024, tepatnya tanggal 19 Juni 2024, suami saya ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini diawali dengan pertemuan antara suami saya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanimbar pada tanggal 27 Oktober 2025, di mana yang bersangkutan menghubungi suami saya untuk meminta bertemu di halaman kantor Kejaksaan Tinggi di Ambon dan meminta naik ke mobilnya dan bertanya bahwa apakah Bapak ingin maju nyalon lagi untuk periode kedua, dan suami saya sampaikan bahwa ya, saya mempersiapkan diri untuk calon, dan menyampaikan bahwa saat ini mereka sementara memeriksa beberapa kasus, diantaranya adalah SPPD fiktif di BPKAD, SPPD fiktif di Sekretariat Daerah, penyertaan modal di BUMD PT Tanimbar Energi, dan yang lainnya. Dan sering begitu. Ya, ini mafia peradilan lah. Siap. Nanti kita mau tanya juga nanti kita panggil undang juga Dirjen Badilum, kan nanya fenomena seperti ini, bagaimana mensikapinya. Oke, lanjut ke Pak John Lokolo. Informasi lainnya, Tribuners, harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi tembus 80 hingga 100 ribu rupiah
per kilo. Terbaru, harga komoditas pasar jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Pasar Binaya Masohi terpantau meningkat. Salah satunya komoditas cabai rawit yang saat ini dibanderol bervariasi, mulai dari Rp80.000 per kilo sampai Rp100.000 per kilo. Hal tersebut berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi Minggu 7 Desember 2025 sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Variatifnya harga komoditas favorit itu menjadi hal yang lazim ditemui di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Walau begitu, harga cabai rawit yang dipasarkan pedagang mulai mengalami kelonjakan. Pasalnya, pada November 2025 kemarin, harga cabai rawit masih berkisar di angka Rp65.000 per kilonya. Di lain sisi, harga cabai keriting justru landai, yakni di angka Rp30.000 per kilo, dan tomat dibanderol Rp12.000 per kilo. Salah seorang pedagang, Mama Iva, mengatakan ia menjual cabai rawit dengan harga per kilonya Rp100.000. Diakuinya, ia menyetok cabai tersebut dari petani di daerah Kobisonta, Seram Utara. Sementara itu, pedagang lainnya, Srianti, memasarkan cabai rawit di angka Rp80.000 per kilo. Srianti menuturkan bahwa pasokan cabai dari Makassar belum masuk, mengakibatkan terjadi lonjakan harga. Kita ke berita terakhir, Tribuners. 4 kali aksi mahasiswa ancam lapor Kejaksaan Maluku terkait dugaan korupsi beasiswa di SBT. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND cabang Serang bagian Timur menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten SBT, Senin 8 Desember 2025. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan korupsi anggaran beasiswa yang diduga melibatkan instansi tersebut. Pantauan tribunambon.com di lokasi, masa aksi tiba menggunakan 1 unit mobil pick-up yang dilengkapi dengan alat pengeras suara. Mereka juga membawa sejumlah atribut organisasi dan bendera merah putih. Sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga untuk mengamankan jalannya aksi agar tetap kondusif.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti pengelolaan dana beasiswa yang dinilai tidak transparan dan syarat dugaan penyimpangan. Mereka menilai hak-hak mahasiswa penerima beasiswa tidak sepenuhnya tersalurkan sebagaimana mestinya. Pihaknya menegaskan bahwa beasiswa merupakan hak mahasiswa yang harus dijaga dari praktik korupsi. Masa aksi juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Mereka meminta agar pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku dan mengawal masalah tersebut hingga ke provinsi. Aksi tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar saat masa aksi mencoba menerobos aparat keamanan yang berjaga di lokasi. Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdikpora Kabupaten SBT belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para mahasiswa tersebut. Itu tak benar. Ini tidak boleh dibiarkan, Bapak. Ikut jalan. Kawan-kawan yang muda ini, maju. Saya hitung 1, 3, 1, 2, 3, maju. Masuk saja. Coba, atau masuk dulu. Kotong masuk. Berapa kali di sini? Ini aksi sudah berapa kali. Tambah hari ini. Yang pertama, sebab kami menduga APH dalam hal ini Kejaksaan Serang Bagian Timur bisa saja bersekutu dengan oknum-oknum di Dinas Pendidikan dan didengar langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kinerja program Dinas Pendidikan. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.